Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina binikmatil imani wal islam wa hadana ila siratikal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Usalli wa usallimu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul azim. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Adik-adik yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair, syukran. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul bertatap muka bermuajahah dengan kalian yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Semoga perkumpulan kita pada hari ini mendapatkan limpahan maghfirah, berkah, serta rahmat, bahkan ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga kita berkumpul di sini menjadi titik tolak bisanya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat, berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada pangkuan baginda tercinta revolusi sedunia, ani baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ketinggalan kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya, sampai kepada kita sebagai umatnya. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lahir dan batin, sehingga mampu mengikuti sunnah-sunnahnya. Harapan kita diakui sebagai umatnya dan nanti di yaumil jazaa mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masih siap untuk belajar? Insya Allah. Biasa ya, udah jam 11. Apalagi ini bulan suci Ramadan ya, wajar ya, manusiawi. Ada yang Bapak cintai dan Bapak membanggakan, pada kesempatan siang kali ini Bapak diberi tugas untuk menyampaikan materi, yaitu tentang akidah. Ya, tentang akidah ya, materinya tentang akidah. Perlu adik-adik ketahui, akidah itu merupakan pondasi. Ya, akidah itu merupakan pondasi di dalam ilmu agama Islam. Oleh karena akidah itu merupakan pondasi, makanya tidak akan berdiri kokoh, tidak akan berdiri tegak yang selain akidah apabila akidahnya itu tidak kokoh. Seperti halnya bangunan, dinding tidak akan kokoh berdiri, tiang tidak akan tegak berdiri
Kalau genteng tidak akan diam di atas apabila pondasinya tidak kokoh. Jadi masalah akidah di dalam urusan agama itu masalah yang sangat esensial, ya, yang sangat pokok sekali. Karena pusatnya itu adalah akidah, merupakan sentralnya untuk segala sesuatu. Itu adalah akidah. Kela pun dengar. Assalamualaikum Pak. Han? Oh mohon mak, bagian Pak Rahmat mohon mak. Siap. Oh, nyamun mak biasa enggak. Ngatur dong. Ayah terus di wartosan. Ya. Mohon. Siap. Mangga, Mak. Waalaikumsalam. Dah, mohon maaf ya terganggu. Itu merupakan pokok. Bahkan perlu kalian ketahui, dulu Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi tugas selama 13 tahun ketika beliau itu berada di kota Mekah sebelum melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Yang diharuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala disampaikan kepada umatnya itu bukan apa-apa, cuma satu masalah saja, satu poin saja, yaitu masalah akidah. Selama Rasulullah ditugaskan oleh Allah dalam kerasulannya di kota Mekah selama 13 tahun, Allah tidak menyuruh menyampaikan apa-apa. Allah tidak menyuruh melaksanakan syariat, tapi Allah menyuruh menjelaskan tentang akidah. Makanya ada penjelasan Rasul yang menjelaskan bahwasannya kita dianjurkan harus mengetahui dulu siapa yang diibadahi oleh kita sebelum kita melakukan ibadah. Karena alasannya pertama, kita tidak akan bisa beribadah, tidak akan lancar beribadah sebelum mengetahui siapa yang diibadahi oleh kita. Yang kedua, besar kemungkinan ibadah kita salah sasaran, bukan tujuannya yang diibadahi oleh kita. Beribadahnya bukan kepada yang diibadahi, yang hak diibadahi. Itu. Makanya yang paling pokok adalah tentang akidah. Logikanya begini, ketika kalian belum kenal kepada seseorang, pasti kalian tidak akan punya rasa sayang, tidak punya rasa cinta kepada orang tersebut, karena tidak akan kenal. Ada istilah peribahasa mengatakan, tak kenal makanya tak sayang. Betul tidak itu? Peribahasa itu betul? Betul kan? Ya, tak kenal maka tak sayang. Itu bukan cuma bisa diterapkan kepada manusia saja, kepada Allah pun demikian. Ketika kita tidak kenal kepada Allah, kita tidak akan sayang kepada Allah. Ketika kita tidak sayang kepada Allah, yakin kita tidak akan rajin melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak sayang kepada Allah. Tapi kalau kita sudah sayang kepada Allah, kita rela berkorban, sekalipun kita harus mempertaruhkan jiwanya, nyawa kita siap berkorban demi melaksanakan perintah Allah. Betul tidak? Waalaikumsalam. Di mana Bambang? Masya Allah, tabarak. Dah, perhatikan. Itu
kuncinya. Makanya ada penjelasan mengatakan ya, kita itu dianjurkan, diwajibkan ma'rifatul ma'bud qabla ibadah. Mengetahui dulu siapa dat yang harus kita ibadahi. Bagaimana sifat keadaannya, bagaimana karakternya. Kalau kita sudah mengetahui bagaimana keadaannya, bagaimana karakternya, kalau kita temukan bahwasannya di dat tersebut banyak karakter yang baik, banyak kebaikannya, pasti kita akan timbul punya rasa cinta dan punya rasa sayang. Setelah kita punya rasa cinta dan punya rasa sayang terhadap ma'bud tersebut, maka kita akan rajin melakukan ibadah terhadap ma'bud tersebut. Apapun resikonya tidak pandang, tidak apa-apa. Karena apa? Karena yang menyuruhnya orang yang dicintai, betul tidak? Kalau kita disuruh oleh orang yang dicintai, tidak memikirkan resiko apa-apa, pasti langsung dilaksanakan, betul tidak? Nah. Jangankan yang bersifat pedih, jangan yang manis, yang pedih pun akan terasa manis. Kalau yang memberikan kepedihan itu orang yang betul tidak? Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kepada makhluknya itu beda-beda. Ada yang diberi takdir pahit, ada yang diberi takdir manis. Itu menurut versi kita, bukan menurut versi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena versi Allah takdir tidak ada yang pahit sebetulnya, semuanya juga manis. Tidak ada yang jelek, semuanya juga baik kalau versi Allah. Kalau walaupun menurut pendapat kita, versi kita itu termasuk kategori takdir buruk, tetap saja di balik itu banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil, yang disebutkan hikmah. Betul tidak? Nah itu. Makanya kalau kalian ingin rajin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenali dulu Allahnya. Kuatkan dulu imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan cara ma'rifatullah, kenali Allah supaya lebih kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu peribahasa tidak boleh dilakukan. Tak kenal makanya tak sayang. Itu jelas. Ma'rifat dulu kepada Allah. Silakan ma'rifat. Cuma perlu kalian ketahui, untuk melaksanakan ma'rifat kepada Allah itu sangat sulit. Sampai sekarang Bapak berusaha semaksimal mungkin dari semasa muda sampai Bapak ya, sampai Bapak sengaja punya tujuan Bapak dari awal, ini sebagai inspirasi saja, Tahadus bin Nikmat ya. Bapak dari awal keluar dari SMA Sanawiyah itu oleh orang tua ditawari, kamu akan melanjutkan sekolah atau tidak, atau mau masuk pesantren, ditawari. Bapak memang anak laki-laki dari keluarga cuma satu-satunya dari 5 bersaudara. Kebetulan bapak saya alhamdulillah PNS, jadi guru juga PNS. Gitu. Kebetulan semuanya anak keluarga bapak itu masuk pesantren. Beres sanawiyah masuk pesantren, beres sanawiyah masuk pesantren semuanya juga. Cuma bapak karena laki-laki satu-satunya, ini inspirasi saja. Ditanya apakah mau melanjutkan ingin seperti bapak, kata bapak saya, apa mau pesantren? Saya memilih pesantren. Tujuan saya ingin bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja intinya, bukan apa-apa. Ingin bisa makrifat, mengenal Allah secara dalam. Karena yakin bisanya kita melaksanakan ibadah semaksimal kemampuan kita, yang sehingga akan bisa nomor duakan yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah benar-benar makrifat, kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak yakin gitu sama. Hanya langsung pesantren Bapak. Tidak dilanjutkan sekolah. Alhamdulillah di pesantren kurang lebih 9 tahun. Di pesantren. Ya, masuk 91, keluar 99. Di pesantren alhamdulillah langsung keluar 99, langsung tahun 99 akhir itu menikah Bapak. Menikah
Bapak tidak melanjutkan sekolah. Makanya Bapak sering katakan dari dulu juga ketika mengajar di sini, Bapak itu adalah salah satu guru di antara seluruh guru yang ada di sini yang tidak punya gelar sarjana. Itu. Cuma Bapak saja. Kalian juga bisa lihat ya di jadwal di apa itu. Nah, itu inspirasi. Jadi kalau kita sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, punya rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakin kita akan mampu maksimal melakukan ibadah Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan rajin melaksanakan perintahnya, kita akan rajin menjauhi segala larangannya. Tidak akan mungkin meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah cinta kepada Allah. Dan ketika Allah menakdirkan sesuatu, walaupun takdir itu termasuk kategori takdir buruk menurut kita, kita akan ridho menerimanya, akan sabar menerimanya, akan sadar diri menerimanya. Kenapa? Karena ini merupakan pemberian dari dat yang kita cintai. Karena kalau insya Allah pemberian dari orang yang kita cintai, walaupun rasanya pahit akan terasa manis. Walaupun berat akan terasa ringan. Karena apa? Karena kaliputan ku rasa cinta. Dari rasa cinta mah lamun geus melekat pasti bakal ngarobah sesuatu, bisa ngarobah sesuatu. Jauh bisa jadi ku cinta maleres. Poek bisa jadi cang. Leur bisa jadi seuseut. Tinggalna lesang teh leur teh ya. Eta mah sinonimna tuh. Leur bisa jadi seuseutnya. Gitu. Sieun bisa jadi ludeung. Kunaon? Nyeri gitu karasa naon? Nyeri. Ke di taman bunga orang paduduaan. Udah Bapak ge ngalaman ngora baheula teh langsung kolot kieu. Biasa berayang duanya, Pak. Hah? Henteu di pondok mah teu bisa kitu. Paling enggak di susuratan terus lah. Nu matak susuratan ka pungkur mah taya WHP. Nah, surat. Alhamdulillah lebih kadika suratnya kurang lebih sakieu tah. Udah perhatikan. Ketika kita berada di taman, hidup keraya di taman paduduaan, ke masa muda. Itu. Heureuy sendaguro, tapi kan kabogoh teh balas ku karesa-karesa pira mereman di heureuyan berenya. Itu rada nyeleneh heureuina upama teh pamoget. Diciwit ku kabogoh teh. Nepikeun ka hideung ge sugan aya ngambek dan teu. Naon sababna? Diciwitna kudu saha? Kudu dipikacin. Coba lamun ku rencangan da nu pamoget, diciwit nepikeun ke genteng kitu, wah mah teu ngamuk. Nah, gitu. Nah, itu. Nah, yang mampu bisa mengenalkan kita kepada Allah itu ilmu akidah. Maka dalami ilmu akidah, ya. Dalami ilmu akidah. Karena cuma ilmu akidah yang mampu mengantarkan kita mengenal Allah. Karena ilmu akidah yang menjelaskan tentang karakter-karakter Allah. Dengan ilmu akidah kita bisa mengetahui, oh Allah itu maha kuasa, oh Allah itu maha segalanya, oh Allah itu ada, ya. Jangan dianggap tiada. Kadang-kadang sekarang saja karena akidah kita kurang, keyakinan kita kurang, pemahaman kita terhadap ilmu akidahnya itu masih lemah, masih kurang paham. Kadang-kadang kita masih ada keraguan di dalam jiwa. Benar Allah itu ada atau tidak? Betul tidak? Bisa dirasakan? Bisa. Buktinya saja ketika kita berdoa, apa kita sudah suka khusyuk? Kadang-kadang tidak khusyuk. Kenapa kita ketika berdoa tidak khusyuk? Amin, amin, bari ngeureun kieu. Kadang-kadang lamun ayeuna musim HP bari nyong. Amin si amin, tapi bari bukan HP kieu. Ari kitu khusyuk teu? Henteu kan anu-anu. Kenapa kita berdoa tidak khusyuk? Karena saya yakin, Bapak yakinkan, di dalam jiwa kalian belum tertanam dengan kuat bahwasannya Allah itu ada. Jadi ketika berdoa tidak merasakan bahwa kita meminta kepada zat yang ada.
dapat eta teh kitu. Urang keur salat teu husuk. Naon sababna? Can kuat keyakinan. Padahal Rasul telah menjelaskan dalam salah satu hadisnya, as-sholatu munajatur rabbi. Salat itu adalah munajat ke Allah Subhanahu. Kita itu lagi berduaan, berhadap-hadapan, berbicara, berkomunikasi dengan Allah, berhadapan. Kalau diumpamakan, kita itu sedang melaksanakan sholat. Tapi kok kenapa kita sedang melaksanakan sholat tidak khusyuk, tidak fokus? Karena masih belum kuat keyakinan di dalam jiwa kita bahwasannya Allah itu ada. Belum kuat bahwasannya sedang sholat itu kita itu sedang berhadapan hakikatnya dengan Allah Subhanahu. Mata keur sholat kadang-kadang culang cileung we gitu. Cik lamun urang ayeuna jeleg we Allah aya di hareupeun pamana mah. Urang pahareup-hareup jeung Allah aya Allahna ngacikating ngabungkeureup di hareupeun. Wani teu culang cileung. Nah, mungkin. Nah itu. Makanya perlu kita untuk memperbaharui akidah, memperkuat akidah, terus pelajari ilmu-ilmu akidah supaya kita kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Nah itu. Awas. Sekarang bagaimana Pak caranya supaya akidah kita, keimanan kita makin hari makin bertambah? Memang perlu kalian ketahui, iman seseorang itu berbeda-beda keadaannya tergantung derajat orang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau imannya para nabi itu terus bertambah dan bertambah, tidak akan pernah berkurang. Itu iman para nabi. Kalau imannya kita selain para nabi itu fluktuatif, kadang bertambah, kadang tetap, kadang berkurang. Ini bisa dibuktikan. Bukti yang pasti, fakta yang nyata, ketika seseorang imannya tinggi, amal ibadahnya akan rajin. Itu saja. Jadi kalau kalian, ini barometernya ya, coba perhatikan barometernya. Kalau kalian sedang rajin melakukan ibadah, melakukan amal kebaikan, itu iman itu sedang meningkat. Kalau kalian tetap dalam melakukan amal ibadah, tidak ada peningkatan dan tidak ada penurunan, itu berarti imannya sedang tetap. Ya. Kalau amal ibadahnya menurun, itu adalah iman kita sedang menurun. Itu barometernya. Makanya kita kadang-kadang mencari ilmu saja. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak. Sholat aja, kadang-kadang turun, kadang-kadang tidak. Itu ya. Berbuat baik kepada orang tua, kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang yang cewek-cewek itu hari ini, wah semangat membantu orang tua. Ada cuci piring kotor, cuci. Ada pakaian kotor, cuci. Rumah kotor, sapu, bukan dicuci. Rumah kotor, sapu, kan? Bersihkan. Tapi kadang-kadang di hari berikutnya malas kan? Suka gitu kan? Iya. Hari ini kepada orang tua baik, bicara lemah lembut. Hari berikutnya kadang-kadang kasar, cuek, atau bermuka masam kepada orang tua. Nah itu. Nah, caranya supaya iman kita terus meningkat ya, untuk memperbaikinya, satu, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memperbanyak membacakan lafaz la ilaha illallah. Nah itu. Silakan perbanyak oleh kalian baca lafaz la ilaha illallah, baca zikir itu. Ya. Minimal setelah sholat fardu itu minimal ya, minimal 33 kali bacaan lafaz la ilaha illallah. Apalagi kalau kalian mampu membuka isi kandungan dari lafaz la ilaha illallah dan diyakini seyakin-yakinnya, itu akan lebih cepat.
bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Di dalam salah satu hadis dijelaskan ya, hadis riwayat Imam Muslim gitu, jelaskan pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbicara kepada sahabatnya, kata Rasul, jadidu imanakum, perbahaurilah iman kalian wahai para sahabat, kata Rasul ya. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Qila ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana?" Bagaimana kami memperbarui iman kami semua? Qala, Rasulullah menjawab, ya, aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah kalian mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Itu di antaranya. Yang kedua, maaf ya. Yang kedua, untuk memperkuat keyakinan kita harus rajin melakukan amal soleh. Kita harus rajin melakukan amal soleh. Dengan memperbanyak amal soleh, apapun itu amal solehnya, baik itu termasuk ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh, itu dapat memperkuat keyakinan kita, memperkuat keimanan kita. Perlu kalian ketahui, di dalam Al-Quran, antara keimanan dengan amal soleh, redaksinya itu selalu berdampingan. Ya, antara amal soleh dengan keimanan di dalam Al-Quran itu selalu berdampingan redaksinya, tidak dijauhkan. Banyak redaksi Al-Quran yang mendampingkan antara keimanan dengan amal soleh. Di antaranya saja yang menjadi dasar hukum diwajibkannya kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Diawali kan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dipardukan atas kalian melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Puasa itu termasuk salah satu amal soleh. Diawali dengan ladina amanu. Ya. Di dalam surat Al-Asr lagi, ya, dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus. Nah, wal asri, demi waktu asar. Ada yang menafsirkan demi waktu asar. Ain cuma menafsirkan demi waktu saja, demi masa. Tuh. Ya. Innal insana lafi husrin, sesungguhnya seluruh manusia tidak terkecuali orang mana saja, kulitnya bagaimana, bahasanya juga bahasa bagaimana saja, yang namanya manusia semuanya lafi husrin, yakin ada dalam kerugian. Pasti akan mendapat kerugian baik dunia ataupun akhirat. Kecuali illal ladzina amanu, terkecuali satu orang yang beriman, wa amilus sholihah, dan amal soleh. Yang tidak akan mengalami kerugian hidupnya baik dunia ataupun akhirat adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Itu. Selalu didampingkan antara iman dengan amal soleh. Banyak di surat lain lagi. Di dalam surat At-Tin juga sama akhirnya. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kan summa radadnahu asfala safilin. Manusia itu ketika diciptakan, Allah akan sempurnakan kedudukannya, tapi Allah kadang-kadang akan kembalikan dari derajatnya ke derajat yang paling rendah setelah Allah sempurnakan. Kecuali yang tidak akan dikembalikan ke derajat yang paling rendah itu illal ladzina amanu wa amilus sholihah. Itu akan tetap berada derajat tertinggi di hadapan Allah. Nah itu. Nah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya antara iman dan amal soleh itu erat hubungannya, tidak bisa dipisahkan. Makanya di dalam ilmu nahwu, di dalam ilmu balaghah itu dijelaskan, ilmu balaghah pakai harap atapnya antara ladina amal dan amilus soleh pakai harap atap waw. Waw itu di dalam ilmu ma'ani mana li mutlaqil jam'i. Mutlaqil jam'i adalah mempunyai faidah untuk menyatukan, yang sehingga satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Jadi antara ladina amanu, beriman dengan amal soleh, itu tidak bisa dipisahkan, identik. Kalau amal soleh harus ladina amanu, kalau ladina amanu pasti amal soleh. Makanya ya, di antara untuk meningkatkan keimanan kita itu adalah kita rajin melakukan amal soleh, karena erat hubungannya. Bisa dimengerti sampai sini? Ya, itu caranya. Pertama tadi caranya itu untuk meningkatkan keimanan itu adalah memperbanyak mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Itu silakan banyak.
La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu artinya. Terus banyak itu. Ya, dengan khusyuk. Yang kedua, kita rajin melakukan amal soleh. Nah, insya Allah amal ketika kita melakukan hal itu, keimanan kita akan terus meningkat. Ketika amal kita terus meningkat, yakin amal soleh kita akan makin banyak. Itulah. Ya, untuk selanjutnya, supaya kita lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sehingga keimanan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita pelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita ketahui adalah di antaranya sifat kudrat. Allah memiliki sifat kudrat. Apa itu arti kudrat? Kudrat itulah punya kemampuan. Nah, kita harus yakini oleh kita bahwa Allah itu punya kemampuan. Allah itu punya kemampuan, dan kemampuan Allah itu tidak ada batasannya. Ya, kemampuan Allah itu tidak ada batasannya. Itu harus diyakini oleh kita. Wajibnya Allah memiliki sifat kudrat, wajib menurut hukum akal, yang sehingga bisa dimengerti oleh akal kita apabila Allah memiliki sifat kudrat. Tidak bisa dimengerti oleh akal kita apabila Allah tidak memiliki sifat kudrat. Bisa kita telaah, ya, bahwasannya benar ketika Allah tidak memiliki sifat kudrat, itu tidak bisa dimengerti oleh akal kita. Justru bisa dimengertinya apabila Allah memiliki sifat kudrat. Aina logikana kieu esok kelas sebutkeun kana logika bila teu percanten yen ceuk akal Allah wajib memiliki sifat kudrat. Lamun Allah teu gaduh kamampuan, Allah teu aya kabisa, kudrat teh kan harusna kabisa, kamampuannya, punya kemampuan. Cikrek aya alam semesta ieu moal. Saatosna aya ieu alam semesta ya, rek berjalan dengan teratur seperti ini atau moal kan. Tapi itu suatu tanda bukti bahwasannya jelas cek rasio kaharti Allah itu maha kawasa. Allah itu kawasa. Dan kekuasaan Allah tidak terbatas. Walaupun di luar logika, kalau Allah sudah menghendaki pasti bakal terjadi. Itu saking kuasanya siapa? Allah Subhanahu. Silakan kalian beri contoh. Contoh kejadian luar biasa, ya. Kejadian luar biasa itu yang menjadi tanda bukti bahwasannya Allah ketika berkehendak pasti bakal terjadi karena Allah Maha Kuasa. Yang termasuk kejadian luar biasa. Di luar logika. Contoh seperti apa contohnya? Apa? Corona? Kejadian luar biasa belum? Bukan corona. Corona kejadian luar biasa bukan? Nah? Biasa itu masuk logika itu mah. Ya, masuk logika itu mah. Contoh lagi apa? Apa? Api di dalam laut. Pernah kita ya melihat di medsos, baik itu di YouTube ataupun di TikTok, melihat ya. Suka kalian melihat TikTok? Suka? Jujur aja, suka tidak? Suka. Nah gitu jujur, bulan puasa batal puasa. Lagi TikTok. Ya di TikTok, melihat TikTok tidak apa-apa kalau kontennya yang bermanfaat. Tidak apa-apa. Ya seperti menjelaskan kejadian keanehan-keanehan di dunia dihubungkan dengan syariat Islam, dihubungkan dengan Al-Qur'an, penjelasan Al-Qur'an. Itu kan bagus. Kalau isinya ceramah-ceramah yang baik itu kan bagus. Tidak apa-apa melihat yang itu dari TikTok ataupun akhirnya konten-konten yang berbentuk perkataan, ya, konten-konten yang berbentuk apa namanya? Apa istilahnya manfaat hikmah dari sesuatu gitu kan.
Tidak apa-apa itu, jadikan ilmu pengetahuan oleh kita. Yang penting jangan melihat yang ya begitulah yang begini gitu. Itu mah jangan dilihat yang itu mah. Ya, nggak ada manfaatnya itu, kan? Saya nggak pernah melihat kata orang lain seperti itu gitu. Nah kembali lagi. Jadi kalau contohnya seperti itu tadi, ada api di alam laut, di dasar lautan. Ada api itu biasa menyala, tapi di dasar lautan. Kan menurut logika tidak mungkin. Karena api oleh air itu padam, mesti padam kan logikanya. Harus padam, tapi ini tidak padam. Nah ini tanda bukti kekuasaan Allah. Kalau Allah sudah mendekati, dua logika bisa terjadi. Makanya bagi kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu berkecil hati. Tidak perlu berkecil hati kita. Keadaan bagaimanapun kita tidak perlu berkecil hati. Yakin kepada Allah, kalau Allah sudah menghendaki, Allah mampu merubah dengan seketika. Karena Allah Maha Kuasa, memiliki sifat kun. Dia mah pada di jalma miskin, ayo amek-amekan kakolot. Nah. Amek-amekan kakolot. Paling soleh kayak damar. Perlu amek-amekan kakolot kepada kolot orang ditakdirkan ku Allah jadi jalma miskin. Kau mau nyalahkan kolot mah naudzubillahi min dzalik. Ya. Tidak boleh. Si yakin ke Allah Subhanahu wa taala, rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha semaksimal mungkin, ya. Berusaha semaksimal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menghendaki, itu lebih mudah bagi Allah dengan kekuasaannya daripada kita membolak-balikan telapak tangan. Allah Maha Kuasa. Ulah minder pada ayeuna jadi jalma bodoh. Ulama kayak minder. Sing yakin kalau ngadua, mending orang berusaha maksimal terus ngadua kasah. Kalau Allah Maha Kuasa sing yakin. Da urang mah nu matakan doa teu diijabah teh naon atuh teu yakin ka Allah na. Ragu-ragu kene karena kekawasan Allah, ya Allah teh mampu henteu. Moal teu atau ngajabah henteu, tak kan masih kene ragu-ragu ketika doa mah tak tara diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Kurang akidahna urang lemah kene akidahna. Saya yakin nih Allah itu Maha Kuasa. Makhluk awas iltijamnya, kemistiannya ketika kita meyakini bahwa Allah Maha Kuasa, kita harus yakini bahwa selain Allah itu tidak punya kemampuan apa-apa. Itu kemistiannya. Tidak sempurna keyakinan kita kepada Allah bahwasannya Allah Maha Kuasa ketika tidak meyakini bahwasannya selain Allah itu lemah semuanya. Jadi harus diyakini yang selain itu kita yakini lemah, tidak punya kemampuan. Apa itu selain Allah? Termasuk malaikat, termasuk jin, termasuk kita manusia, tumbuhan, hewan. Itu semuanya juga lemah, kita harus yakini. Yang kuasa cuma Allah Subhanahu wa taala. Betul. Makanya pantas, perhatikan, coba perhatikan. Kenapa? Nah? Udah perhatikan. Jadi harus yakini bahwasannya semuanya juga lemah, tidak punya kemampuan. Yang selain Allah punya kemampuan sebatas ketika dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat. Tahu kalian singa? Gelarnya apa? Raja hutan, bukan raja lapangan. Raja hutan ya, singa. Itu singa punya gelar raja hutan karena kegagahannya kan. Nah, kegagahan singa itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukan hasil karya singa sendiri, cuma ketika digagahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu belum kan? Karena yang selain Allah termasuk kita itu lemah, tidak punya kemampuan apa-apa. Awas.
Ini perlu kalian perhatikan supaya kalian tidak mempunyai sifat sombong dalam kehidupan ini dan supaya kalian tidak punya sifat buruk sangka kepada orang lain. Kunci keburukan yang terjadi di dunia ini, dari mulai lingkungan terkecil sampai lingkungan terbesar, itu kuncinya itu adalah akibat hiji suudon, yang kedua yang diakibatkan kesombongan. Itu kuncinya, kehancuran. Sekuat apapun, sehebat apapun manusia, kalau udah sombong nanti akan di bumi hanguskannya oleh Allah langsung. Ini sejarah membuktikan. Dulu ada manusia yang paling sombong di dunia, yaitu yang disebut Fir'aun. Kenapa dia itu disebut orang yang paling sombong? Karena dengan kesombongannya sampai dia itu mengaku sebagai Tuhan. Padahal alasannya pergi hiji pedah tara gering, kedua pedah tara micin. Keistimewaan teh eta tara gering saumurna ge. Fir'aun. Yang tara modal. Yang bikin kan ngaku Tuhan. Kan ku Allah di bumi hanguskeun zaman lu sombong mah. Nah, kalau sudah meyakini Allah Maha Kuasa, seluruh makhluk itu lemah, punya kemampuan itu sebatas ketika dimampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin tidak akan punya rasa sombong. Yang kuat tidak akan sombong dengan kekuatannya, yang pintar tidak akan sombong dengan kepintarannya, yang banyak harta kekayaan tidak akan sombong dengan harta kekayaannya, yang ganteng tidak akan sombong dengan kegantengannya, yang cantik tidak akan sombong dengan kecantikannya, yang hebat sepak bolanya tidak akan sombong dengan kehebatan dalam sepak bolanya, yang hebat dalam bela dirinya tidak akan sombong dengan kehebatan bela dirinya, yang bagus prestasinya tidak akan sombong dengan yang kebagusan prestasinya. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasannya itu semua cuma ketika dimampukan oleh Allah Subhanahu, bukan kemampuan diri kita. Timbulnya rasa sombong dalam diri itu akibat punya keyakinan bahwa kemampuan tersebut, kelebihan tersebut, kehebatan tersebut itu hasil karya diri pribadi. Betul tidak? Sok naon sababna urang lamun mau motor alus sok rada genggeng mawana. Terus naon sababna boga rasa nu sorangan. Nu sorok. Sorangan. Tapi lamun teu boga rasa nu sorangan mah urang ayeuna sanajan mobil alus elep teh kuat herang, modelna bagus atau bus nu model ayeuna geuningannya fasilitasna bagus. Numpak bus mah angger we teu asa bangga da. Naon sababna? Nu batur kan mobil kan beda. Jangan numpak mobil pribadi. Itu. Nah itu. Makanya timbulnya kesombongan ketika punya anggapan bahwasannya yang ada pada diri kita, kelebihan diri kita, keistimewaan diri kita itu milik kita, bukan pemberian dari Allah. Makanya timbul sombong, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya saja tukang parkir, karena dia tidak punya perasaan bahwasannya yang mobil dan motor yang ada di halaman parkirnya, di tempat parkirnya itu milik dia itu tidak merasa bangga, tersombong. Sugan aya tukang parkir bara gagah beregege, make kacamata hidung, make lepis, make sepatu jangkung gitu. Ya. Nulak cangkeng we kieu lejag-lejeg. Pedah dina tempat parkirna mobilna bangsa nu alus unggul. Ya, Ferrari gitu bangsa nu kitu, Hammer. Napa itu tempat parkir nanti motor ge lain modal letik moge unggul gitu. tara gitu kan. Naon sabab boga anggapan eta lain nu manehna ngan sakara titipan. Nah itu da urang mah sok boga anggapan sagala rupa ge kam boga sorang ngan kamampuan sorangan lain pamere ti saha ti Allah. Pamere ti Allah nikmat Allah dieuweuhkeun dina perasaan urang mah. Mata ketika dititah ku Allah hararese urang mah. Leres teu? Dititah salat marilen. Jam 12.30 persiapan untuk salat.
Menyebut itu waktu persiapan untuk sholat berjamaah dolin persiapan. Bring ka ditu bring ka dieu atau nangkring di nu jauh jeung masjid ngarorek HP weh lin persiapan. Di titah puasa hararese urang mah kapanan. Nya keur diklat kadang-kadang hidup pameget keur puasa gitu tetuang teu lawan teuleut walaupun tadi aya kaya nu ngaleut aku di ditu di juru. Tadi aya aku asesa. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian bubar dari sini, ya, nyimpang heula ka warung cokor, meuli aqua dieut, balik ka rumah api-api sare istirahat. Maghrib buru-buru buka deui atau pas sore gancang milu abring-abringan di jalan nyebutna teh ngabuburit. Padahal hor tadi geus ngabatalkeun puasa. Nah? Cenah rakas babuyos bitan kenapa puasa teh? Kumaha wias dinaon? Wias naon? Bitan. Bitan kumaha maksudna? Ari kita bitan teh naon? Bitanana Pak. Oh, teu tiasa. Ari ngahaja mah teu tiasa bit. Tiasa bit sotena upami hilap. Hilap mah memang tiasa bit. Ya, nu namial hilap mah asal leres-leres hilap beuing sabakul oge teu batal puasana. Asal leres hilap. Amun dihajakeun. Benten nawis ngahaja sareng hilap mah. Ari hilap mah kategorinya teu ngahaja. Nah itu ya. Coba perhatikan kembali lagi. Jadi yakini bahwasanya Allah itu Maha Kuasa, kita itu tidak punya apa-apa. Kita akan rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita akan rajin berterima kasih kepada orang-orang yang menjadi badan pelantara sampainya nikmat Allah kepada kita. Ya. Kenapa sekarang banyak orang yang melupakan orang tua? Banyak orang yang melupakan teman, banyak orang yang melupakan guru. Kenapa? Karena dia itu tidak sadar bahwa kehebatannya itu adalah hasil karya, tidak menyadari bahwa itu adalah merupakan anugerah dari Allah, baik itu yang langsung ataupun yang tidak langsung. Duh, ya. Awas, kita sebagai orang yang beriman jangan sampai demikian. Coba perhatikan. Udah. Sekarang itu lagi puasa ya, tolong jaga. Nah, perhatikan. Ketika ada orang gila di jalan, ya, ada orang gila di jalan. Kalau kita permainkan orang gila tersebut, kita olok-olok orang tersebut, diheureuyaan lah ku urang. Cik, anu leuwih gelo atau nu gelo nu mana? Nu nabeuna tah nu leuwih gelo mah. Ya, itu. Diumpamakan, maksudnya diumpamakan. Mohon maaf, diumpamakan. Coba perhatikan di sini, perhatikan. Ini perlu kalian kuasai. Bahkan harus dijauhi oleh kalian bahwasanya kita itu tidak punya apa-apa, semuanya juga karunia Allah Subhanahu wa taala. Memang syariatnya kita dibesarkan oleh orang tua, diberi makan oleh orang tua, diberi uang oleh orang tua, diberi pakaian oleh orang tua. Ya, diberi ilmu oleh orang tua, ditambah lagi dilanjutkan diberi ilmu oleh guru-guru kita. Tapi hakikat yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah telah berfirman. Tahu hadis qudsi tidak? Tidak. Kenapa? Hadis qudsi. Tahu tidak? Tidak tahu. Kalau Al-Qur'an? Tahu. Apa definisi Al-Qur'an? Coba kalau tahu definisinya bagaimana Al-Qur'an? Hah? Masya Allah, tabarak. Bapak tanya dulu kalian. Kalian beragama apa? Islam. Betul beragama Islam? Betul. Beragama Islam. Kitab suci agama Islam apa? Al-Quran. Tahu Al-Quran? Tahu. Definisinya apa? Berisi firman-firman Allah. Definisinya apa?
Nah, ini kelemahan orang Islam, apalagi di generasi mudanya. Ini bagaimana kita mau mendalami Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran, sebenarnya definisinya aja tidak tahu. Apa definisinya benisaan buat teuing Quran eta teh kalau kurang dideres nuju naon tadarusan Nabi padahal Quran. Itu apa definisi Al-Qur'an? Ya ketika tidak tahu definisi Al-Qur'an pasti tidak akan bisa membedakan mana Al-Qur'an mana yang lain Al-Qur'an. Karena yang membedakan sesuatu dengan yang lain itu dengan definisinya. Betul. Aduh, Masya Allah. Ini hadis kursi Al-Quran, itu Al-Quran ya. Ada Al-Quran, ada hadis kursi, bedanya sedikit. Hadis kursi itu sama-sama firman Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma bedanya sedikit. Kalau Al-Quran diturunkannya via malaikat Jibril, kalau hadis kursi itu langsung tidak melalui malaikat Jibril. Itu bedanya. Di dalam hadis kursi, abdi lam tasturni idalam yaskur alaman ajraitu an nikmata ala yadaihi. Itu hadis kursi Allah. Artinya, hambaku tidak termasuk bersyukur kepadaku. Belum termasuk hambaku bersyukur kepadaku apabila tidak berterima kasih terhadap orang yang menjadi badan pelantara sampainya nikmatku kepada dia. Itu kata Allah. Kita mampu mengetahui ini dan itu dari guru. Lalu kita mengucapkan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, abdi saya telah diberi ilmu yang banyak sehingga tahu ini dan itu. Padahal syariatnya guru. Tidak akan diterima syukuran kita, bersyukur kita kepada Allah selama kita belum berterima kasih kepada guru kita. Jadi percuma kita terus berterima kasih kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sementara yang menjadi badan perantara sampainya nikmat Allah kepada kita, kita tidak syukuri, tidak diucapkan terima kasih. Atas, makanya kadek hidup gak sukses, gak jadi pejabat, no jadi polisi, no jadi TNI, ulah pohok karena jasa guru. Tak cukup mengucap alhamdulillah Gusti abdi jadi sukses jadi polri, alhamdulillah abdi jadi perawat, alhamdulillah jadi PNS, jadi guru, jadi alhamdulillah. Cukup ke Allah? Tidak cukup. Kita berterima kasih kepada guru. Kita berterima kasih kepada orang tua. Tanpa guru dan tanpa orang tua, tanpa dukungan dari teman, kita tidak mungkin. Betul. Yang paling pokok guru dan orang tua. Itu. Nah, ini fungsinya mempelajari akidah. Makanya akidah erat hubungannya dengan akhlak. Di dalam pelajarannya, mata pelajaran di madrasah termasuk madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, itu pelajaran akidah dan akhlak disatukan. Akidah dan akhlak. Memang tidak bisa dipisahkan erat hubungannya antara akidah dengan akhlak. Bahkan bisa dikatakan barometer akhlak seseorang tergantung kekuatan akidahnya. Ketika akidahnya kuat, akhlaknya akan bagus. Ketika akidahnya lemah, akhlaknya akan jelek. Jadi ketika orang jelek akhlaknya, ucapannya kotor, ucapannya jelek-jelek, tingkah lakunya jelek-jelek, buruk-buruk, tindakannya jelek-jelek, yakin imannya, akidahnya itu lemah. Bahkan bisa dikatakan tidak ada. Makanya Rasul dalam salah satu hadisnya mengatakan ajzni la yajni wa huwa mu'minun. Orang yang berzina tidak akan melaksanakan jinah kalau dia lagi beriman. Kenapa dia berzina? Karena imannya lagi tidak ada, mungkin lagi lemah. Minimal lagi lemah. Betul tidak? Betul. Tuh. Awas. Jadi cukup kalau kita mengenai bab akidah, cukup mengetahui seseorang, oh ini orang akidahnya masih lemah karena karakternya masih begini. Ya, itu bisa dilihat dari karakter juga. Masalah keimanan seseorang. Ini derajat marifat seseorang kepada Allah, derajat keimanan seseorang kepada Allah, itu bisa dilihat dari tingkah lakunya, dari karakternya. Bisa dilihat. Karena tidak bisa dipisahkan. Nah, kembali kepada sifat qudrat. Jadi kita kalau meyakini bahwa Allah Maha Kuasa, selain Allah itu tidak punya kemampuan, adapun punya kemampuan sebatas ketika dimampukan oleh Allah, kita tidak akan sombong. Ya.
Yaitu ketika kita dilemahkan oleh Allah tidak akan putus asa. Karena ayat yang maha kuat. Asal kita bisa saja ya menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan diri kepada Allah. Memang itu anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena cuma Allah lah tempat bergantung. Allahus Somad. Cuma Allah tempat bergantung kita. Ini kalau itu makhluk itu lemah semuanya juga. Makanya tidak perlu takut dengan makhluk. Jangan perlu takut dengan makhluk. Yang harus kita takutkan cuma Allah Subhanahu wa taala. Teu perlu sieun ku jin, ku pocong, ku narwa teu perlu. Bila nepikeun ka lompat sarung ka mana-mana, kolor ka mana-mana eta pada papangi jeung naon, jeung pocong. Teu kudu sieun. Da can aya nu bejana sugan dina sejarah tercatatnya, terukir na sejarah aya jalema anu maot dikarekab pocong. Eueuh. Aya caritana teh ya? Teh aya. Mun disingsieunan mah loba. Ada dikarekab mah moal. Kalau kamu mau ge. Atau dicekek pocong, mau aya. Sampai kapanpun juga. Sieun mah kudu Allah, ulah sieun ku jalema kadinya. Teu perlu sieun ku jalema mah da kabeh jalema mah lemah, tidak punya kemampuan. Eueuh nu gagah jalema mah. Sagagah-gagahna jalema itu sebatas keur digagahkeun ku Allah. Geus teu digagahkeun ku Allah mah anger. Matak anger we ku Allah keur dilemahkeun mah nu gagah oge bakal leweh. Ini banyak fakta aya jalmi kapungkur perkartos aya jalmi eta jalmi teh salirana saterek malum saperti sok iya sok olahraga kan awakna teh kawas binaragawan wah dia halaker gitu pokokna mah tas we gagah we jalan jabi deui eta jalmi teh punya kelebihan memang teterak di kadek tetembus di plei temak mata gawean teh kumaha ngamankeun terminal. Keamanan teh diayekeun keamanan terminal. Awan wani nih jige ka si eta jalema. Wah, pokona lebih kasihan ku si eta mah. Moda Hercules meureunna lamun di Indonesia mah. Hercules. Geus teu bisa dikumaha-kumaha nu kitu eta mah. Sarieuna nu ka jalema teh. Diteungel we ku si eta ulah diteungel lah, disindreuk we teh. Ngacong teh 3 meter gitu. Tadi disindreuk umum diteungel gitu. Jigana 1 kilo manepi gitu. Balas ku gagah-gagahna eta jalmi. Cek bohongna. Tapi anger ketika ku Allah dilemahkeun, teu pira Allah ngalemahkeun, dibere ku Allah nyeri huntu. Anger humarurung eta jelema. Nutuna baragah dibere nyeri huntu anger gitu. Nah itu. Jadi yakin ya, ketika dilemahkan oleh Allah itu pasti akan lemah. Mampu itu sebatas ketika dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi. Ingat itu ya. Itu harus kalian pahami. Makanya cukup kita merendah dalam hidup. Merendah saja. Bahkan kalau bisa ya usahakan kita tuh merendah itu sampai ya tahapan yang paling rendah. Serendah mungkin sehingga di TikTok kan ada sehingga tidak ada kesempatan bagi orang untuk merendahkan lagi kita. Nah gitu yang di TikTok ambil manfaatnya gitu. Itu ya. Nah memangnya gitu. Tidak perlu sombong. Apa yang mau disombongkan oleh kita? Itu bukan hal kita, bukan punya kita. Jangankan kelebihan yang ada diri kita, diri kitanya pun juga itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan punya kita. Nah itu. Dalam kuasa yakini kita itu lemah. Yakini. Maka timbulkan optimisme di dalam diri kita. Caranya menimbulkan optimisme dalam hidup kita, dalam diri kita untuk mengarungi bahtera kehidupan ini supaya kita meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Caranya yakini bahwa Allah Maha Kuasa. Buang pesimisme itu dalam diri kita. Cuma awas, ketika kita punya kelebihan, punya kemampuan, itu jangan yakini bahwa itu kemampuan diri. Yakin itu kemampuan supaya kita tidak Nah gitu, ketika sudah berhasil itu, tidak punya kelebihan itu. Jadi insya Allah kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kesempatan.
Tujuan kita hidup sebetulnya intinya itu adalah itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita itu penuh dengan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang tidak mendapatkan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang berada di dunia ini. Apapun itu jenisnya, baik itu makhluk hidup ataupun benda mati, semuanya juga penuh dengan nikmat Allah. Disadari ataupun tidak, diakui ataupun tidak, memang kenyataan seperti itu. Menyarek didustakeun keneh wae nikmat Allah. Fa bi ayyi ala rabbikum. Nikmat mana yang mau didustakan? Karena kita sudah penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya juga penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya. Jadi kesimpulannya sangat penting bagi kita untuk memperkuat keimanan, untuk mempertebal keimanan, karena itu merupakan pondasi bagi kita untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Itu kuncinya, itu modalnya, itu modal yang paling utamanya itu adalah keimanan. Cara memperkuatnya, tolong perbanyak mengucapkan lafaz la ilaha illallah, kemudian meningkatkan amal kebaikan dan perdalam ilmu aqaid, ilmu tentang keimanan. Insyaallah dengan itu keimanan kita akan bertambah dan bertambah. Seiring dengan bertambahnya keimanan, kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup, kesuksesan hidup, keselamatan hidup dunia dan akhirat sesuai apa yang dicita-citakan oleh kita. Bisa dimengerti sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Betul tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak yang akan bertanya kepada kalian. Ya, bertanya kepada kalian. Tolong kalian sebutkan apa yang tidak ada di bawah kekuasaan Allah. Pertanyaannya satu dulu. Ada tidak? Tidak. Yang tidak ada di bawah kekuasaan Allah. Ada tidak? Tidak. Berarti kalau kalian menyebutkan tidak, Bapak tidak akan menanyakan apa. Betul? Apakah itu? Betul. Karena tidak. Kalau udah tidak ada, tidak bisa ditanyakan lagi kan? Nah itu. Tapi jawaban kalian salah. Kenapa bilang Tadi Bapak bertanya, apakah ada yang tidak ada di bawah kekuasaan Allah? Betul? Ada tidak? Tadi kan jawabnya tidak ada. Mau atau mau dirubah lagi? Rubah lagi. Jawabannya apa? Ada. Kalau ada sebutkan apa? Tuh, mending jawab ada tapi harus menyebutkan, atau mending jawab tidak ada, tidak perlu menyebutkan. Nah, resep nakah hidup mah gitu, nu enteng lah geus. Dibikin gampang aja. Tidak ada gitu. Sebetulnya ada. Ada yang tidak ada di bawah kekuasaan Allah. Apa? Dat Allah dan sifat Allah. Hari Allah ada tidak? Sifat Allah ada tidak? Ya ada kan. Nah cuma itu tidak ada di bawah kekuasaan Allah. Di bawah kekuasaan Allah itu. Kenapa tidak ada di bawah kekuasaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengaturnya. Lamun Allah aya di bawah kekuasaan nu sejen berarti aya deui nu saluluhureun saha? Allah. Di atas Allah tidak akan ada siapa-siapa lagi. Kenapa lamun gitu mah kumaha tah ayeuna? Nu sejen ciptaan Allah cenah we Allah na teu menciptakeun kumaha ayeuna? Lamun gitu teu kahardikan ku logika. Hayong jawaban anu masuk logika, gampang jawabanna ti Bapak mah. Itu, da Bapak masuk ningalian TikTok. Tepira jawabannya tina TikTok, naon? Cek arena. Ari angka, awas. Nya.
angka 2, 3, 4 sampai 9 lahirnya tina angka sabaraha hiji? Tanggal 1 kan? Tanggal 1. Benar. Berarti angka 2 membutuhkan kana hiji. Mau aya 2 lamun dawa naon heula? Leres teh? Cok angka hiji ti mana asalna? Nah. Nah, tino cek satino. Kecapruk, Pak. Cok. Angka hiji ti mana asalna? Ya Allah. Kan tidak ada itu banyak. Tak seperti itu. Jadi seperti gambar mendilustrasikan seperti itu Allah teh gitu kata. Awas, perhatikan. Nah itu ya, itu kesimpulannya. Coba itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya Bapak sampaikan, walaupun dalam penyampaiannya tidak ya sejelas mungkin gitu, sedetail mungkin, cuma itu yang Bapak bisa sampaikan. Semoga bermanfaat, menjadi sebab menambahnya kekuatan akidah kita, keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.